ada usaha dari pemerintah Tiongkok untuk mau mengubah nasib masyarakatnya ini dari yang tertinggal supaya bisa terdepan. Dengan cara bagaimana? Ekonomi terus ditingkatkan dengan terus membangun, wirausaha digalakkan oleh pemerintah, dan juga korupsinya Bapak dibabat habis. Nah, kalau dulu kita mengenal dengan istilah dari Curungci, seorang Perdana Menteri yang mengatakan sediakan saya 100 peti mati, 99 untuk koruptor, satunya untuk saya sendiri kalau korupsi. Sekarang Xi Jinping punya ungkapan tidak peduli lalat, tidak peduli harimau, kita sikat semuanya. Dalam artian mau korupsi kecil, mau korupsi besar, kita sikat habis. Saya banyak belajar dari Pak Hermanto bagaimana penghormatan Bapak kepada ayah, kepada mama luar biasa. Karena korban orang tua itu kan selalu ingin memberi yang terbaik kepada anaknya ya. Dengan pengorbanan yang mungkin tidak bisa kita balas lah. Betul. Orang tua saya selalu membebaskan saya untuk saya mau berkarir di mana saja. Iya, luar biasa. Mau di Tiongkok terserah, mau di negara manapun terserah. Sekarang teknologi sudah sebegitu majunya katanya. Cuma saya masih berpedoman pada ajaran Tionghoa yang mengatakan ya anak itu harus xiao. Harus berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga dulu saya sempat kerja di Tiongkok Bapak, dan secara penghasilan lumayan, lebih dari cukup bagi saya yang saat itu masih bujang. Tapi karena saya merasa saya perlu berbakti kepada kedua orang tua saya yang saya anak tunggal, sehingga saya memilih pulang ke Indonesia. Dan ternyata dari bakti itu, penghasilan juga tidak kurang. Mungkin berkahnya dari belajar dari Pak Hermanto tadi, xiao kepada kedua orang tua. Orang tua pernah diajak ke Xiamen? Masih belum. Belum ya. Saya rencana nanti kalau anak saya saya sudah baru umur punya berapa? anak 2,5 tahun Bapak. 2,5. 2,5 tahun. Kalau dia sudah umur 4 atau 5 tahun, saya mungkin bersama kedua orang tua saya akan jalan-jalan bawa anak ke saya sana untuk melihat Tiongkok yang sebenarnya. Karena di kita ini kan masih tidak sedikit orang yang melihat Tiongkok dengan perspektif tahun 65. Melihat bahwa yang namanya Tiongkok ya tetap seperti itu. Komunis. Padahal di sana agama-agama juga banyak ya. Saya baru minggu lalu ada Islam, ada Kristen, ada Islam, Buddha. ada Kristen, Buddha dan sebagainya. Minggu lalu saya baru mengisi seminar di Jogja bersama dengan guru besar dari Beijing. Beliau Muslim, beliau menerangkan di Tiongkok itu masjidnya bahkan ada 40.000 masjid Bapak, yang terdata di pemerintah. Itu ke masjid setiap Jumat atau setiap Jumat bisa Jumatan. Kami terus juga makanan halal juga tersedia di mana-mana. Gereja juga ada ya di gereja juga ada. Saya kok nggak pernah lihat ya kalau gereja ya. Pertumbuhan gereja menurut saya lebih tinggi dibandingkan dengan agama yang lainnya. Itu ada kebaktian di hari Minggunya. Ada kebaktian. Kami teman-teman Indonesia saat itu yang non Muslim itu biasa pas hari Minggu ke gereja. Mereka sembahyang, bahkan jadi ada sudah nggak dibatasin ya untuk kumpul-kumpul banyak orang itu kan. Di Tiongkok itu sepanjang kita bisa menempatkan agama dalam ranah privat maka tidak masalah. Dalam artian misalnya yang Kristen mau melakukan ibadah silahkan ke gereja, yang Muslim mau sembahyang silahkan ke masjid, dan agama yang lainnya silahkan ke rumah ibadah sendiri-sendiri. Asal jangan disalahgunakan. Soal government. Ya, harus bisa membedakan mana ruang publik, mana ruang privat. Nah, sepanjang bisa menempatkan peribadatan ini dalam ranah privat dan silahkan beribadah di rumah ibadah masing-masing, maka tidak ada batasan yang saya rasakan selama waktu saya di sana ada yang tragedi Tiananmen itu tahun 89, berapa ya? 89. Oh, you belum di sana. Belum di sana. Belum. Saya masih di alam sana, Pak. Ya. Nggak, jadi waktu you di sana nggak ada kejadian-kejadian yang ekstremis gitu, nggak ada yang nggak terlalu ekstrim. Sudah tidak ada unjuk rasa yang sebesar di Tiananmen saat itu di Beijing. Tapi saya pernah ke Hong Kong saat itu ketika ada. Oh iya. Hong Kong masih ada ini ya. Iya, gerakan umbrella. Gerakan payung saat itu saya sempat ke sana lihat. Dan sekarang sudah kondusif kembali karena tapi Hong Kong mengalami penurunan yang cukup banyak ya.
di Tiongkok sudah kalah sama kota-kota di Tiongkok sudah. Iya, kalau dulu kan Hong Kong ini kan wah mentereng sendiri. Katanya sudah disalip oleh Shanghai, Pak. Bukan Shanghai aja, sama Shenzhen aja mungkin kalah itu ya. Betul. Sama kota Guangzhou, Shenzhen, yang Xiamen semua kalah lah. Iya, makanya dulu kan Shenzhen dibangun karena di depannya ada Hong Kong. Iya, takut kalah. Dulu jauh. Yang namanya sosialis nggak boleh kalah dengan yang kapitalis kan. Sekarang, waduh. Kayaknya perubahannya luar biasa, Pak. Luar biasa. Ya sudah, Tiongkok ini menurut saya sudah sulit untuk dikejar dan kita tidak bisa memusuhi Tiongkok. Kita hanya bisa kolaborasi. Kita tidak bisa konfrontasi dengan negeri ini. Kalau tidak kita akan ketinggalan terus dengan mereka. Dan Indonesia harus growth-nya lebih tinggi dari Tiongkok supaya kita juga nggak kalah jauh gitu ya. Tapi Deng bisa Xiaoping dulu tahun 80-an ketika mereka baru membuka diri terhadap dunia luar, mereka berkunjung ke Jepang saat itu. Deng Xiaoping naik Shinkansen, di sepanjang perjalanan dari sejak naik sampai turun, Deng Xiaoping tidak pernah ngomong ketika dijelaskan bagaimana cepatnya Shinkansen, bagaimana canggihnya Shinkansen, dia diem aja. Terus baru ketika dia tiba di pemberhentian terakhir, Deng Xiaoping baru ngomong, waduh, Tiongkok ini sudah terlalu ketinggalan. Kita tidak bisa mengejar lagi hanya dengan berlari. Kita harus terbang, katanya. Wah, Indonesia kayaknya juga harus seperti itu, Bapak. Betul. Kita tidak bisa mengejar ketertinggalan dengan hanya merangkak, apalagi berlari tidak bisa kita. Kadang yang kita omongkan ini kan penting ya. Kita biasanya kan, ayo kita menjalankan perusahaan. Kalau orang Inggris kan ngomongnya run the business. Kita jalan, dia lari. Gimana menangnya? Nah ini Tiongkok mau fly, terbang ini. Dia mau terbang gitu. Lebih cepat lagi dari run kan? Harus pakai roket, Pak. Iya, tapi kita kadang-kadang kebiasaan kan. Ayo kita kejar pesawat gitu ya. Pesawat mana bisa dikejar ya? Iya, betul. Kalau orang bule kan ngomongnya catch the flight. Betul. Ditangkap itu pesawatnya. Kalau kita mau dikejar gimana caranya? Kita bisa nebeng. Jadi ngomong hal-hal seperti harus positif ya. Kita harus percaya diri. Kita nggak boleh pesimis. Kita ngomong positif ini juga bisa merubah nasib kita jadi positif. Kita lihat itu komen banyak hal ya di sosial media. Kan ngomongnya banyak negatif ya. Kalau negatif ya nasibnya gimana? Kalau omongan yang diomongkan selalu pesimis, selalu negatif, selalu nggak mungkin, selalu nggak bisa. Kita hanya akan jalan di tempat kalau terus begitu. Nggak bisa. Tapi untuk Indonesia maju ya memang harus gerakkan seluruh masyarakat. Semuanya harus berpikiran maju. Saya teringat dengan yang dikatakan Konfusius, Bapak. Konfusius itu pernah bilang puci xiaowen. Jangan pernah kita malu, merasa hina, merasa nista, berguru kepada bahkan yang kalian anggap tidak lebih hebat dibandingkan dengan kita. Nah, kita sering melihat Tiongkok dengan kacamata yang apa itu? Tiongkok itu kan semua barang-barangnya KW, semua cuma tiruan dari orang. Padahal itu dulu. Kalau sekarang sudah Tiongkok enggak. Menurut saya banyak sekali hal-hal positif yang layak sekarang kita teladani. Teknologi pun sudah advance. Makanya kalau kita selalu melihat Tiongkok dengan kacamata yang tadi pesimis, dengan kacamata hanya bisa mencibir, waduh, kita akan sering ketinggalan. Loh, sekarang sudah bayarnya nggak pakai HP, pakai muka kita. Pakai muka, Pak. Loh ya, ke supermarket kemana muka kita, HP-nya sudah nggak bisa. Dulu waktu zaman saya masih di sana, kita boleh lupa dompet, yang penting nggak lupa HP. Loh, kita bawa uang cash juga nggak bisa beli apa-apa itu. Sekarang pengemis pakai QR code kan. Minggu lalu saya bawa cash dari Indonesia, nggak dipakai, Pak. Nggak dipakai. Nggak bisa. Sudah pakai QR code dan pakai sudah pakai face yang mereka. Drone-nya itu sudah bisa ngirim-ngirim tanpa orang. Betul. Mereka ya sulit sekali dikejar kalau kita masih terus menggunakan kacamata yang sedikit mencibir terhadap mereka, dan kacamata yang kita pakai selalu menggunakan kacamata negatif, malah kita yang akan terus ketinggalan. Kita nggak boleh di zona nyaman. Indonesia ini kebanyakan seperti tadi, nggak kerja pun makanan selalu datang. Nah itu nggak boleh itu. Justru kan, kalau nyaman dan terus makin harus terpicu, punya impian yang besar. Yang ingin diraihnya apa? Masing-masing orang ini kalau nggak punya impian ya dia akhirnya nggak melakukan apa-apa kan? Betul. Makanya saya bersyukur saya bisa ke Tiongkok dari saya yang orang kampung, sehingga saya melihat bagaimana
luar biasa hebatnya spirit orang Tiongkok dan orang Tionghoa untuk mengubah nasib mereka. Dan saya berusaha untuk menerapkan itu paling tidak dari ruang lingkup saya yang paling kecil, dari keluarga saya. Dulu, Bapak. Mas Novi, you kok bisa punya nama Wang Xiaoming itu artinya apa? Kok bisa Sewang? Wangnya dari mana itu? Sewang. Sewang ini dulu saya namanya Xiaoming saja, Bapak. Xiaoming. Xiao itu artinya kecil. Kalau you family name apa? Basuki. Novi itu family Basuki. name. Itu sebenarnya bukan family name juga. Dulu saya sering sakit-sakitan, katanya Bapak, pada waktu kecil, dan saya berganti nama berkali-kali. Dari nama yang satu ke nama yang lainnya, dan sampai pada nama Novi Basuki ini saya jadi sembuh. Sampai saat ini, sekalipun nggak jadi presiden. Dan begitu saya masuk pesantren, guru kami kan datang dari Tiongkok, yang mana beliau tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi waktu pesantren sudah dikasih nama Xiaoming. Betul, sudah dapat guru dari Tiongkok, dan karena guru kami tidak bisa bahasa Indonesia dan sulit untuk melafalkan nama bahasa Indonesia, maka dari semua siswa-siswi yang belajar bahasa Mandarin diberilah nama Mandarin oleh beliau. Xiao itu kecil artinya. Xiao kecil, Ming itu bercahaya. Mungkin karena saya perawakan kecil. Basuki kan juga cahaya, bukan? Bukan, itu Basuki Cahaya Purnama. Basuki Cahaya Purnama. yang ini Novi Basuki. Ya. Mungkin karena saya kecil dan hitam sehingga ada pengharapan supaya saya ada seperti cahaya lah begitu. Dan ketika guru saya pulang dari Tiongkok, datang guru baru. Tiap tahun ganti gurunya, Bapak. Datang guru baru, saya dikasih namanya Wang. Nah, jadinya Wang Xiaoming. Yang lain-lain teman-teman lain? Yang lain-lain juga punya nama bahasa Mandarin. Enggak semua Wang. Ada yang marga Wang itu kan mungkin. Kalau ini bisa Ong ya? Yang saya Ong. Ya, Ong Raja. Ongnya Raja. Wangnya Wang Ti punya Wang. Betul. Saya Wang Tiongkok Raja. itu kan artinya Chongwennya kan juga Tiong itu Chung ya. Chung tengah. Chung tengah, betul. Kuoknya negara. Jadi negara yang ada di tengah-tengah dari dunia ya. Betul. Chungkwok ini kan Tiongkok ini kan. Mereka mengaku diri sebagai pusat peradaban. Kalau Chinese ini kan istilah yang dibuat oleh orang-orang dari Inggris ya. Chinese kan nggak ada arti kalau itu negara Chungkwok Tengah itu kan nggak ada artinya gitu. Katanya dari pelafalan dinasti Qin yang dinasti pertama katanya begitu. Dan kalau dengan Chungkwok yang sekarang ya memang tidak nyambung. Kalau sekarang kan jadi Republik Rakyat Tiongkok. Republik Rakyat China secara. Sekarang China ya? China dari pelafalan bahasa Inggris. Cuma di Indonesia sudah ada kepres sebelum Pak SBY turun. Dari China, dari dulu yang Cina, kemudian diubah menjadi Tiongkok untuk menyebut negara, dan Tionghoa untuk menyebut orang-orang Chinese, orang-orang yang kita sebut Cindo sekarang disebut sebagai Tionghoa dari kepresnya Pak SBY. Itu yang saya kadang bingung ya. Saya lahir di Indonesia ya. Saya kalau ditanya orang ya orang Indonesia ya. Tapi orang, loh kamu Chinese tuh. Kok bisa Chinese itu dari mana? Mulai kecil dulu kan nggak paham gitu. Iya. Karena saya kalau ke Chinese saya selalu ini Wajiao ini. Selalu orang Indo. Iya. Di sini Chinese, di sana Indo kan bingung kita jadi orang apa. Kerepotan tersendiri ya Bapak ya. Ya, sesungguhnya Indonesia ini kan negara Bhinneka Tunggal Ika ya, memang berbagai macam suku kan ya. Iya. Harusnya semua memikirkan bagaimana negara kita tercinta Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju, negara yang membanggakan ya. Jangan sampai dipecah belah. Ada pepatah yang banyak yang memecah belah kan nggak jelas itu tujuannya ya. Ya. Ada pepatah yang mengatakan ren tong xin qi li duan jin. Kalau ada dua orang yang hatinya mau bersatu, maka kekuatannya akan bisa mengalahkan, mematahkan benda yang paling kuat sekalipun. Dua orang, Bapak. Kalau 250 juta rakyat Indonesia mau bersatu, tidak mau diprovokasi oleh misalnya SARA, mereka mau fokus untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Wah, saya yakin akan tercipta generasi emas 2045, bukan generasi cemas 2045. Masalahnya PR untuk mau mempersatukan Indonesia, PR untuk supaya rakyat Indonesia makin cerdas dengan ilmu-ilmu yang dipelajari yang sesuai dengan perkembangan zaman. Wah, ini yang kayaknya masih perlu untuk terus digenjot ke depannya sehingga benar-benar tercipta Indonesia emas. Dan itu tugas dari seluruh warga negara Indonesia. Betul.
tugas dari Bapak untuk mementori kami generasi muda. Jadi kita sama-sama supaya tidak salah karena jalan. Kita satu kan, semuanya Indonesia gitu. Ya, semua Indonesia. Jangan di pila-pila dirubah-rubah gitu ya. Betul. Kadang memang ada yang mungkin punya kepentingan untuk memecah belah meskipun Mas Novi kita. Sekarang mungkin lebih lama di Tiongkok ya, 10 tahun ya. 10 tahun. Di sini 3 tahun ya. Tapi kalau you mau nolong seseorang yang satu Tiongkok, satu Indonesia, ya you tolong Indonesia lah. Iya, betul nggak? Betul. Saya juga sama lah. Betul. Kalau ada orang Tiongkok sama Indonesia, ya saya pasti bantu yang Indonesia lah. Kan kita orang Indonesia. Saya pernah dengar candaan. Kan nggak mungkin kan? Saya pernah dengar candaan ketika dulu masih ada SBKRI. Surat bukti kewarganegaraan Indonesia yang diperlakukan kepada orang Tionghoa saat itu kan. Terus yang bisa membuktikan bahwa dirinya benar-benar orang Indonesia itu hanya Tionghoa. Kok bisa begitu? Karena orang Tionghoa punya SBKRI, surat bukti kewarganegaraan. Saya yang suku Madura kan tidak punya, tidak bisa dibuktikan. Intinya kita semua mencintai bangsa ini. Sesungguhnya hati-hati dengan perusahaan-perusahaan atau orang-orang asing ya, karena justru mereka ini yang biasanya tidak ingin Indonesia ini menjadi negara maju dengan berbagai macam cara lah. Ya. Jadi banyak sekali lah saya lihat-lihat di dalam perjalanan saya berbisnis pun sama lah. Ya, jadi nggak ada negara yang berbaik hati yang mendukung agar Indonesia ini bisa maju dan bisa mengalahkan mereka gitu ya. Kalau bisa dibuat tepuruk terus, dibuat di bawah terus Tapi mereka kan pakai dasi ya. Jadi kalau ngomong kan pinter gitu ya. Dibolak-balik akhirnya kita dibodohin aja. Gitu. Makanya memang jangan mau dibodohin lah. Ya, pendidikan mesti digenjot dan Pak Hermanto punya SMK yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Waduh. Saya kok bermimpi suatu saat orang Indonesia, terutama orang-orang di kampung saya juga punya kesempatan yang sama untuk bisa saya minta mengakses. Mas Novi bisa ngajar ya. Nanti ilmu saya nggak dapat. Luangin waktu ya. Baik. Bagus sekali. Dan mungkin juga bisa share kalau ada native pengajar dari Tiongkok yang bisa ngajar di SMK Tanoko juga bagus sekali. Bagi murid-murid di sana ya. Karena saya ingin 80% yang sudah lulusan dari SMK Tanoko itu bisa berwira swasta mandiri. Iya. Saya punya mimpi orang-orang di kampung juga punya akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas supaya mereka tidak ketinggalan. Dan kalau orang Indonesia makin cerdas, makin berilmu, saya yakin mereka akan bisa berpikir jauh lebih rasional, tidak gampang dibodohi, tidak gampang diprovokasi oleh apapun cara yang mereka pakai untuk memprovokasi kita. Di SMK Tanoko saya kasih 6 tempat beribadah. Iya, jadi ada pura, ada wihara, ada kelenteng, ada gereja, ada masjid. Iya. Memang paling enak hidup damai tanpa membeda-bedakan. Iya, semua ajaran agama kan baik ya. Betul. Tapi jangan sampai karena agama terus jadi terpecah belah kan. Betul. Capek kita Pak terpecah belah. Ya akhirnya ekonominya yang habis. Ya. Teng Xiaoping pernah bilang. Ekonominya yang habis. Waktu orang-orang Tiongkok masih demen sekali berdebat. Berdebat kusir terutama. Teng Xiaoping kemudian keluarkan suatu jurus. Dia bilang, "Bujang Lun, udah jangan berdebat kusir. Karena begitu kalian berdebat kusir, maka segala permasalahan malah akan makin pelik. Dan kalau permasalahan makin pelik, kita tidak punya waktu untuk melakukan apa-apa. Waktu terbuang dengan percuma. Dan kita tidak berharap waktu kita yang berharga, waktu masyarakat Indonesia begitu berharga, hanya dipakai untuk debat kusir tiap hari, untuk mencari kesalahan-kesalahan kecil, perbedaan-perbedaan kecil untuk kemudian dibesar-besarkan dan dibentur-benturkan. Kita tidak punya waktu untuk membangun kalau terus-menerus seperti itu, Bapak. Mas Novi ini nggak terasa, ini mungkin podcast saya yang terpanjang ini. Makasih banyak. Jadi ilmu-ilmu filsafat ya, peribahasa Mas Novi luar biasa. Makasih banyak Pak Hermanto, suatu kehormatan bagi saya. Iya, ini memang ilmu-ilmu dari negara Tiongkok ini harus banyak ditularkan ya. Iya. Dan kalau Mas Novi sudah belajar sampai S3 ya, menurut Mas Novi kenapa ya negara Tiongkok ini yang asalnya kan kalah sama negara Indonesia ya? Tapi dalam waktu kalau kita hitung mulai 90 aja
34 tahun sudah bisa menjadi negara yang ekonominya termasuk 2 besar atau 3 besar di dunia sekarang kan. Ya, kalau Indonesia sudah dilewati mungkin puluhan kali lipat mereka dari Indonesia ya. Kenapa gitu ya? Asalnya kan ekonominya masih kalah kan dari Indonesia. Ya, seperti Bapak tadi bilang begitu tahun 80-an ke Tiongkok, waduh mereka tertinggal sekali, GDP-nya jauh lebih di bawah dibandingkan dengan Indonesia. Makanya ketika ke sana dulu mungkin kasihan kepada masyarakat Tiongkok. Nah, kalau sekarang kayaknya masyarakat Tiongkok yang kasihan kepada pada kita. Nah, saya selama di Tiongkok juga sering bertanya, mencari tahu apa yang menjadi penyebab pemerintah Tiongkok bisa secepat ini mengentaskan kemiskinan rakyatnya. Dan saya paling tidak jatuh pada satu kesimpulan sementara, dan saya masih berpegang pada kesimpulan ini, bahwa yang pertama, masyarakat Tiongkok itu punya spirit yang luar biasa besar untuk mengubah nasib mereka. Jadi punya mimpi kan untuk merubah nasib. Punya mimpi yang besar untuk mengubah nasib. Terus dari bekerja yang keras. Ya, dari tadi yang jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia, bahkan lebih miskin dibandingkan dengan negara-negara Afrika yang ada di Gurun Sahara. Tapi karena kemiskinan itu, mereka terpompa untuk bagaimana supaya nasib ini berubah. Dan bukan dengan cara instan, tapi dengan cara-cara yang baik dan benar. Betul. Ada satu patah yang mengatakan bahwa semua orang yang ada di dunia ini pasti suka akan kekayaan, pasti suka akan hidup sejahtera, tapi yang membedakan adalah kalau orang budiman, cara-cara yang dipakai adalah cara-cara yang bagus. Nah, orang Tiongkok itu saya lihat menggunakan cara-cara yang seperti ini. Sekalipun memang ada segelintir orang, dan menurut saya bukan monopoli orang Tiongkok, bahwa ada juga yang jahat. Orang Indonesia juga ada yang jahat, orang Tiongkok juga ada yang jahat, orang Amerika pun demikian. Itu bukan monopoli dari bangsa manapun. Tapi yang saya lihat, orang Tiongkok ini mengubah nasib mereka dengan tadi, mereka takut akan kemiskinan sehingga mereka kerja keras, banting tulang seperti robot dari pagi sampai malam. Mereka takut bodoh, makanya mereka belajar mati-matian juga dari pagi sampai malam. Dan yang kedua, juga ada usaha dari pemerintah Tiongkok untuk mau mengubah nasib masyarakatnya ini dari yang tertinggal supaya bisa terdepan. Dengan cara bagaimana? Ekonomi terus ditingkatkan dengan terus membangun, wirausaha digalakkan oleh pemerintah, dan juga korupsinya Bapak dibabat habis. Nah, kalau dulu kita mengenal dengan istilah dari Curungci, seorang Perdana Menteri yang mengatakan sediakan saya 100 peti mati, 99 untuk koruptor, satunya untuk saya sendiri kalau korupsi. Sekarang Xi Jinping punya ungkapan, tidak peduli lalat, tidak peduli harimau, kita sikat semuanya. Dalam artian mau korupsi kecil, mau korupsi besar, kita sikat habis. Nah, mereka memberikan contoh bagaimana negara mesti dikelola dengan sebaik mungkin. Yang korup harus disikat karena bagi mereka ini yang akan jadi parasit bagi perkembangan negara. Kalau infrastruktur juga dibangun gila-gilaan karena mereka percaya pada suatu pemikiran Zifu Xian Xiulu. Kalau mau sejahtera suatu negara maka harus bangun infrastruktur dulu. Mereka bangun infrastruktur. Jalan-jalannya begitu lebar ya. Lebar dan nyambung dari satu titik. Macet semua sekarang. Kalau di Beijing sama Shanghai begitu ya. Betul. Mereka memberikan contoh dengan perbuatan. Sehingga dari korupsi yang dibabat habis, pemimpinnya juga mau hidup sederhana, didasari satu pemikiran yang mengatakan Sang Liang Puceng Xia Liang Wai. Kalau yang atas ini tidak lurus, maka yang bawah sudah pasti akan bengkok. Makanya pemerintahnya memberikan contoh yang baik, hidup sederhana. Itu pun sudah dikasih hukuman mati tetap ada yang korupsi Bapak. Apalagi tidak ada hukuman yang berat seperti itu. Makanya ada kemauan dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, juga ada kolaborasi kerjasama dari masyarakat yang juga mau untuk diajak maju. Kadang pemerintahnya sudah mau, yang bawah tidak mau diajak maju. Mau hidup tetap di zaman dulu kegelapan misalnya. Ada yang seperti itu. Nah, ini sudah klop, pemerintahnya mau maju, masyarakatnya pun juga mau maju. Itu yang menurut saya menjadi salah satu kunci kenapa Tiongkok bisa maju dengan sebegini cepatnya. Dan sejarah juga membuat mereka juga belajar ya. Itu waktu saya ingat pernah membaca cerita Zhuge Liang waktu
diberi tugas untuk mengajarin berbaris, termasuk permaisuri raja, dia kan minta authority bisa menghukum siapapun ya. Akhirnya permaisuri raja yang paling dicintai yang tidak mau diatur sama dia kan langsung dipenggal ya. Begitu dipenggal, ngajarin berbarisnya gampang jadinya. Makanya ada satu kisah sejarah zaman dinasti Ming, Bapak. Itu kaisar pertamanya kan berasal dari petani rakyat jelata, namanya Chu Yuanzhang. Chu Yuanzhang ini punya menantu namanya Ouyang Lun. Ouyang Lun ini pada waktu itu komoditi paling berharga itu adalah teh. Dan eksportasi paling menguntungkan saat itu adalah eksportasi teh. Sehingga eksportasi teh ini hanya dimonopoli oleh negara. Dan menantunya Chu Yuanzhang ini karena ingin cepat kaya, ingin instan, akhirnya dia menyelundupkan teh ke negeri di seberang itu dan ketahuan. Wah, tanpa tebang pilih dong si kaisar ini. Mau itu menantu saya, mau itu siapapun keluarga saya, kalau udah ketahuan melakukan perbuatan melanggar hukum, apalagi perbuatan yang dilanggar ini luar biasa dalam bentuk korupsi, maka tidak ada tawar-menawar lagi. Di akhirnya dihukum mati. Ya. Makanya negara Ming itu menjadi salah satu sejarah Cina mengalami zaman keemasan juga. Iya, mereka dari segi bisa menyatukan seluruh Cina. Maritim luar biasa, makanya kita mengenal terbesar di dunia Cheng Ho, betul. Terbesar di dunia. Dan jauh lebih hebat daripada Columbus dan Vasco da Gama bahkan. Jadi ini adalah PR untuk kita semua ya. Untuk mau mengeluarkan kita punya kemampuan yang optimal. Dan juga PR bagi pemerintah bagaimana bisa membuat pemerintah yang bersih dan pemerintah yang mendukung kemajuan ekonomi Indonesia ya. Jangan izin aja dipersulit. Apalagi yang bisnis besar seperti Bapak. Saya bisnis, saya mengatakan kecil saja tidak, Bapak, karena saking kecilnya. Nah ya, pokok jangan dipersulit kan ya, kita mau berusaha kadang setengah mati. Kadang setengah mati. Saya melihat warga Indonesia ini sebenarnya taat hukum. Contohnya coba kalau ada orang Indonesia ke Singapura yang biasa merokok sembarangan di negeri kita karena tidak ada aturan yang mengikat. Kalau ke Singapura akhirnya dia patuh karena ada aturan tidak boleh merokok sembarangan. Antri juga rapi. Juga rapi. Begitu pula. Berarti sistemnya yang belum terbangun. Betul. Sistemnya yang menjadikan orang Indonesia terpaksa untuk melakukan itu akhirnya. Ya ini PR kita semua. Bagaimana kita supaya bisa berubah menjadi negara yang hebat. Yang lebih disiplin. Nah, mungkin yang terakhir ada pesan-pesan dari Mas Novi untuk para sobat sukses ya yang mungkin ingin mengikuti jejak Mas Novi juga, ingin belajar di negara tirai bambu. Masih tirai bambu ya sekarang? Apa sudah enggak? Sudah terbuka. Sudah dibuka. Sudah dibuka. Ya, sudah banyak sekali hal yang layak kita sudah pakai otomatis gitu ya? Sudah otomatis. Sekalipun kalau Instagram masih harus pakai VPN. Tapi WeChat sudah maju luar biasa. Tapi WeChat miliknya mereka, Pak. Miliknya mereka. Iya, kalau kita di sini kan komunikasi pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp. Jangan sampai suatu hari WhatsApp dari sononya diklik, di stop, orang Indonesia nggak bisa komunikasi, Pak. WhatsApp kalau nggak pakai VPN kan, hanya bisa kirim pesan teks. Kita kan? Itu kalau diklik di stop, orang Indonesia hubungannya kembali lagi pakai apa? Handphone SMS. Tapi kita rindu akan masa-masa seperti itu, Pak. Tiongkok hebat, Pak. Semua mau mandiri, Pak. Termasuk betul. Google-nya dia juga punya Google sendiri ya. Stop, mereka bikin itu, Line di stop, WA di stop, dibatasi. Mereka memang mau mandiri semua. Mereka mau mandiri dan terbukti. Dan akhirnya nggak terkontrol mereka, ngontrol sendiri negara kan. Betul. Bagus. Dan sebenarnya kalau pesan-pesan mestinya Pak Silakan, Hermanto yang jauh lebih layak untuk memberikan pesan dibandingkan dengan saya dari segi ilmu, dari segi pengalaman Pak Hermanto mengenai jauh itu, lebih Mas banyak. Novi, bagaimana belajar di Tiongkoknya ini kan menarik sekali. Saya hanya berpikiran bahwa pada masing-masing bangsa, pada masing-masing individu itu pasti ada hal-hal positif yang layak kita teladani dari mereka. Dan menurut saya kita mesti menanggalkan, mesti melepas kacamata yang kita pakai, kacamata yang sudah usang,
pikiran kita yang tidak mau terbuka, kacamata yang melihat Tiongkok dan Tionghoa dari segi negatifnya saja, padahal sebenarnya banyak sekali hal-hal positif yang layak diteladani dari bangsa manapun yang ada di dunia ini. Dan kalau kita mau membuang kacamata negatif kita dan mengubah menjadi kacamata yang positif, saya yakin bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang jauh lebih hebat ke depannya. Luar biasa. Berarti bergantung kepada kita sekarang. Betul. Memang kalau tidak mau maju silahkan, terserah. Tapi menurut saya akan jauh lebih menguntungkan kalau kita berpikiran terbuka, kalau kita berpikiran lebih maju, dan itu menurut saya arah masa depan kita ke depannya. Ya. Sun Yat-sen pernah bilang, Hermanto, Sun Yat-sen yang menumbangkan dinasti terakhir di Tiongkok sehingga bikin suatu negara yang disebut sebagai Republic of China. Dia bilang sejie cao liu hao hao tang tang, bahwa arus dunia ini begitu bergelora. Siapa yang mengikuti arus itu maka dia akan jaya. Siapa yang tidak mau mengikuti arus itu, dalam artian tidak mau terbuka, maka dia akan binasa. Ya. Saya tidak mau binasa. Yes. Saya mau jadi sobat sukses saja seperti Pak Hermanto. Bertumbuh, berkembang luar biasa ya. Terima yang kasih. Penting humble, positif dan on fire. Wah. Thank you. Makasih banyak Pak. Mas Novi ya. Baik, itu banyak sekali nih ilmu-ilmu dari Mas Novi Basuki ya. Bahkan kalau Mandarinnya saya nggak ada satu bulunya ini Mas ya. Jadi banyak sekali filsafat, istilah-istilah yang perlu cermatin ya. Bagaimana kita mau terus belajar untuk mengubah nasib kita sendiri supaya kita juga bisa menjadi negara yang maju dan menuju Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih. Makasih. Stay humble, stay positive, stay on fire.